Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro, channel tutorial pijat refleksi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya punya mengenai pijat refleksi untuk mengatasi insomnia atau susah tidur ya. Langsung aja teman-teman, kita memulai pijat refleksinya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya stretching di bagian area telapak kaki dan punggung kaki. Itu kurang lebih sekitar 2 menit ya. Nah, apa fungsinya untuk melakukan stretching ini? Fungsinya adalah agar pada saat kita melakukan pijat refleksi, maka hasil yang kita inginkan itu hasilnya maksimal, yaitu banyak kotoran-kotoran yang terbuang ya, melalui sistem pembuangan yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, setelah kita melakukan stretching atau peregangan, maka yang harus kita lakukan adalah kita balurkan ya telapak kaki ini dengan hand body lotion, bisa juga dengan minyak olive oil, bisa juga dengan minyak urut atau minyak kelapa. Apa fungsinya? Fungsinya supaya pada saat nanti melakukan pemijatan, maka pemijatan itu harus dilakukan supaya tidak lecet ya. Oke, tanpa nunggu lama lagi, kita langsung aja berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya. Pijat refleksi itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa tahap. Yang tahap pertama ini adalah kita menentukan titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena ini adalah titik yang nantinya akan bekerja untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah melalui air seni, tinja, ataupun melalui kulit ya. Nah, kemudian setelah itu kita ke arah ke kepala, kemudian ke sistem metabolisme, dan kemudian sistem pembuangan kelenjar getah bening ya. Oke, kita langsung aja untuk menentukan titik pertama dan tahap yang pertama, menentukan 3 titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Oke. Nah, seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan itu kita raba begini. Nah, ini kita pada saat kita ketemu tulang di sini ya. Nah, ini kita sejajarkan saja. Nah, kemudian kita balik begini. Nah, ini sejajar titik ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah. Oke. Nah, ini adalah titik ginjal teman-teman di sini. Oke. Nah, setelah titik ginjal ini ketemu, maka kita langsung tentukan titik saluran kencing ya. Saluran kencing. Nah, saluran kencing ini ini sejajar dengan antara telunjuk dengan jempol ya. Nah, ini adanya di depan persis ada tulang di sini. Nah, ini kurang lebih di sini ya, sejajar di sini. Nah, kalau saya paling gampang begini. Nah, begini ya, dengan 3 jari tadi. Nah, ini juga. Nah, ini titik kandung kencing ya. Ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Untuk mengetahui titik-titik tersebut, teman-teman nanti bisa titik-titik refleksi adanya di mana saja. Teman-teman bisa download di link deskripsi yang sudah saya sediakan, yaitu gambar titik-titik area atau area refleksi ya. Oke. Nah, bagaimana melakukan pemijatannya? Kita bisa memijat dengan cara seperti ini ya. Juga bisa dengan seperti ini, atau kita bisa seperti ini ya, kita totok begini ya, atau bisa menggunakan bantuan alat pijat seperti ini, tongkat pijat ya. Kebetulan di sini ada 2 jenis, yang tajam dengan yang tumpul ya. Nah, itu lakukan pemijatan selama 5-10 menit. Sebelumnya selalu gunakan atau balurkan hand body lotion ya, supaya tidak lecet kakinya yang ini ya. Nah, pada saat kita pijat ini, kita titiknya tetap konstan di sini aja, jangan pindah-pindah atau lari-larian ya.
Nah, oke. Nah, setelah itu tekanannya berapa? 1 kilo sampai 2 kilo kurang lebih. Caranya gimana? Misalkan ini timbangan, kita pencet begini aja ya, hingga tercapai 1 sampai 2 kilo. Jadi kita punya feel terhadap tekanan itu ya. Oke. Nah, setelah titik ginjal ini, maka kita beralih ke titik saluran kencing. Ini untuk memperlancar kencing, untuk memperlancar atau membuang kotoran ya. Nah, kemudian ini juga kandung kencing ya, dimana juga ini fungsinya sebagai untuk membantu kerja sistem prostat ya, atau sistem rahim. Oke. Nah, ini masing-masing 3 titik ini kita pijat 5-10 menit, 1-2 kilo. Gunakan selalu hand body lotion. Oke. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah apa? Kita pada saat melakukan pemijatan refleksi, pijat refleksi untuk insomnia ini atau susah tidur ini, kita lakukan yang namanya ke bagian kepala. Kenapa? Karena kalau aliran kepala yang ke kepala, aliran darahnya lancar, maka kita gampang bisa tidur. Yang harus dilakukan adalah kita melakukan pemijatan di daerah ke otak besar, teman-teman ya. Otak besar di sebelah sini, teman-teman ya. Nah, ini kita pijat. Nah, otak besar ini adalah otak yang paling berpengaruh dari sistem otot, sistem panca indera dan macam-macam ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan otot kita rileks, otot kita lancar jalur darahnya, terus kita juga panca indera kita juga rileks, maka kita gampang tertidur. Oke. Salah satu gangguannya itu adalah salah satu gangguan susah tidur itu dikarenakan aliran darah ke otak yang membawa oksigen itu tidak maksimal. Oke. Ini kita lakukan pemijatan selama 5-10 menit kurang lebih. Tekanannya jangan keras-keras, 1 kilo aja. Karena kenapa? Karena takut cedera titik-titik refleksi, titik-titik sarafnya ya. Nah, yang kemudian adalah kelenjar bawah otak, persis di sebelahnya ya. Nah, ini kelenjar bawah otak ini juga fungsinya banyak. Dia mengatur sistem metabolisme tubuh atau organ-organ yang ada di bagian rongga perut ya. Nah, bila mana ini juga lancar, maka juga itu bagus untuk teman-teman yang menderita susah tidur ya. Ini fungsinya banyak. Nah, setelah itu, setelah dari kepala ini, maka kita pijat ke kelenjar trigeminus. Nah, ini adalah kelenjar saraf yang paling besar yang ada di otak. Dia misalkan ada virus atau kuman, nah itu dia juga melakukan perlawanan untuk menghancurkan virus atau kuman ya. Dan dia juga fungsinya sebagai indera perasa juga di sini. Untuk yang lain-lain itu fungsinya sangat banyak sekali untuk dari saraf trigeminus ini. Oke. Nah, setelah ini kita pencet di sini ya. Tetap 5-10 menit, 1-2 kilo kurang lebih. Kita beralih ke sistem metabolisme. Pertama yang harus kita pijat adalah bagian lambung ya. Karena lambung juga berpengaruh pada saat kita untuk susah tidur. Biasanya kalau misalkan kita lagi gelisah atau lagi banyak permasalahan, sistem lambung ini terganggu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang bisa membuat teman-teman juga kurang bisa tidur. Nah, setelah dari lambung, maka teman-teman bisa langsung ke kelenjar paratiroid. Nah, ini juga membantu untuk teman-teman untuk di sini ya, teman-teman ya. Selalu gunakan hand body ya. Ini kelenjar paratiroid. Dia ini adalah yang berkaitan dengan zat yang pengelolaan zat kapur yang berada di dalam darah maupun di dalam tulang ya. Oke. Nah, ini dipijat agak keras ya. 1-2 kilo, tapi selalu gunakan hand body. Bila mana ininya sudah kering, kita tambahkan lagi ya. Nah, setelah ini teman-teman, yang harus kita lakukan adalah
ke arah jantung, teman-teman. Nah, kenapa ke arah jantung? Karena tekanan darah kita juga diatur oleh jantung. Pompa darah kita juga diatur oleh jantung. Bila mana jantung kita tidak, kalau kita mengalami gelisah, maka jantung kita juga tekanannya juga naik ya. Nah, untuk selanjutnya adalah jantung ya. Nah, jantung ini seperti adanya di posisi sini, teman-teman. Nah, di sini nih, ini agak luas ya, dia sejajar, hampir sejajar dengan lambung ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pijat. Kenapa harus jantung kita pijat? Karena bila mana misalkan seseorang itu lagi mungkin dalam hidup banyak persoalan, nah ini juga, atau mungkin habis ngopi terlalu ngopi misalkan di malam hari, nah ini juga berpengaruh ya, jantung ini ya. Jadi jantung ini juga berpengaruh untuk susah tidur. Nah, bila mana ini lancar aliran darah yang ke arah jantung, maka orang itu akan jadi rileks karena pompa darahnya yang ke arah otaknya juga lancar. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, setelah ini maka kita beralih ke bagian liver, teman-teman. Nah, kebetulan liver itu adanya di sebelah kanan, teman-teman. Nah, oke. Tadi kita tentukan dulu ginjalnya dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita ginjalnya dulu, kita tentukan dulu di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini liver itu posisinya adanya di sini, teman-teman. Sejajar, hampir sejajar dengan dengan lambungnya di sini ya. Nah, ini di sini ada kelenjar empedu di sini ya. Nah, karena ini ada dua di sini, maka biasanya saya langsung aja pencetnya ya. Lakukan pemijatan ini 5-10 menit, 1-2 kilo, dan gunakan selalu hand body lotion. Nah, biasanya penyebab paling utama itu adalah terganggunya sistem liver ya. Sistem yang ada di liver untuk orang insomnia ini atau susah tidur ini ya. Jadi ini benar-benar harus diperhatiin sama teman-teman. Nah, pada saat pemijatan ini kalau perlu agak keras ya, 1-2 kilo ya. Nah, setelah kita lakukan ini, maka kita kembali lagi ke kaki kiri, yaitu ke sistem kelenjar yang keempat. Sistem keempat yaitu sistem kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening bagian dada ya. Di sini letaknya antara tulang jempol dengan tulang telunjuk. Jadi ini kalau misalkan kita raba nih berbentuk segitiga gini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pijat kurang lebih 5-10 menit ya. 1-2 kilo, teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa gunakan selalu hand body lotion ya. Jadi pijatnya dari bawah ke atas ya. Kalau untuk yang di bagian punggung sini, refleksi sini, kita pijat dari bawah ke atas untuk ke arah jantung. Nah, setelah itu setelah kelenjar getah bening bagian dada, maka kita lakukan pemijatan di kelenjar getah bening bagian perut. Itu posisinya di sini. Nah, ini 5-10 menit, 1-2 kilo. Jangan lupa gunakan hand body agar tidak lecet ya. Nah, kemudian ini titik kelenjar getah bening bagian di sini. Nah, dipijat, ini juga dipijat 5-10 menit kurang lebih. Oke, setelah ini dilakukan, maka kita lakukan juga nantinya untuk pemijatan di sebelah kaki kanannya ya. Oke, teman-teman, setelah dilakukan pemijatan, biasakan untuk meminum air hangat, air putih hangat atau teh manis hangat 1-2 gelas agar peredaran darahnya cepat lancar lagi, atau kotorannya juga gampang cepat terbuang setelah dipijat ini ya. Nah, biasanya kotoran-kotoran itu terbuang melalui air seni. Mungkin kalau lewat air seni itu nanti kencingnya agak bau, dia agak berkeruh, atau warnanya lebih kecoklatan. Bila mana dia lewat tinjanya mungkin kalau lewat BAB maksud saya, tinjanya itu lebih lengket daripada biasanya. Kalau dia lewat kulit, maka biasanya timbul ruam-ruam atau
luka-luka kecil yang ada di bagian badan tubuh kita, ya. Atau mungkin juga bisa juga tubuh kita mengalami kenaikan suhu atau merasa tubuh kita jadi agak panas sedikit, tetapi itu bersifat sementara saja, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial saya mengenai pijat refleksi untuk insomnia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan bila mana ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share, dan komen juga di kolom komentar bila mana ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk semuanya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.